Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamet. Kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bangkar Sukma. Jasad itu membangkar. Sukma menuntut balas kepada siapapun yang hidup di atas tanah dari saksi kebiadaban. Cerita ini ditulis oleh Queer Typing, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamet. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bangkar Sukma. Kalau tidak diputus, jejak dan sosok perempuan bernama Sukma Ayu akan menghabisi Arsa, kakaknya, bahkan mungkin ibu dan neneknya itu yang sekarang mengendalikan Sukma Ayu. Apa ada yang tahu kamu datang ke sana, Bud? Sengaja aku melihat tiap malam jejak dan arwah Sukma Ayu ada di kuburan Dinda dan Pak Haji. Sekarang yang dia incar Eka. Ya, Eka dari namanya aku tahu soal keluarga besar Haji. Selanjutnya Arsa yang dianggap paling penting. Kuncinya adalah di penjaga rumah sebelumnya yang belum aku ketahui, Kam. Tiba-tiba terdengar suara pintu dari kamar Teh Anggi terbuka. Gama dan Budi menyangka bahwa Kang Wahyu yang keluar dari kamarnya, walaupun langkahnya bukan menuju dapur melainkan ke arah depan. Budi dan Gama seketika saling menatap, mendapati sesuatu yang aneh dari arah depan pintu rumahnya itu. Apalagi masing-masing dari bulu pundak mereka berdua sudah saling berdiri. Budi, perintah aku habisi jejak dan arwah itu, Kam. Itu Sukma Ayu mengikuti aku. Cepat, perintah aku, Kam. Baru saja mulut Gama akan menjawab, sudah terdengar pintu depan terbuka. Lengkingan suara Teh Anggi terdengar kencang, membuat Budi dan Gama dengan cepat keluar kamar. Langsung dari kejauhan mendapati kepala Teh Anggi sudah dililit oleh sebuah tali, kain kafan ikat pocong yang sama yang pernah menjerat kepala Arsa. Jelmaan ibunya Arsa, aslinya jejak dan Sukma Ayu. Gama. Tiba-tiba bukan Pak Wahyu yang berjalan ke arah Gama, melainkan Pak Haji Prianto yang menjelma di rumah Gama dengan tubuh penuh lumuran darah. Dari dalam kamar Pak Wahyu sudah berlumuran darah. Yang mengganggu urusanku akan mati. Dua nyawa sudah direnggut oleh sebuah kejadian yang sama sekali tidak bisa diterima oleh Arsa. Apalagi sebelum Dinda tertabrak, Arsa melihat jelas siapa dan kenapa penyebab kematiannya itu. Dari semakin terpuruknya keadaan dan ancaman pada Arsa, kabar sudah sampai kepada Gama dan Budi. Namun apakah semuanya akan terungkap jelas? Bisakah Bangkar Sukma membawa kisah jauh lebih mencekam dan memakan lagi nyawa? Siapa dalang utama di balik sangat liarnya Sukma Ayu? Di balik gelap malam yang semakin kadaluarsa, sudah terdengar jelas selengkingan teriakan kesakitan Teh Anggi, menggemparkan seisi rumah keluarga besar Halimun Dewi dan Dikjaya Adiguna Gama. Budi bergerak cepat ke arah Teh Anggi yang masih berhadapan dengan sosok perempuan bernama Sukma Ayu di depan pintu. Sudah tidak lagi mengindahkan perkataan Gama sebelumnya, lebih memilih melakukan apa yang seharusnya ia lakukan dengan cepat. Sebelum ikatan tali pocong itu menjerat dan memutus nafas Teh Anggi. Jangan ganggu urusanku, ucap Sukma Ayu dengan pelan. Gerakan mulutnya bisa dipahami oleh Gama dan Budi. Budi, jangan, Bud, jangan sekarang, teriak Gama dibarengi lari kencang sambil terpincang-pincang meong hidung dari arah dapur. Langsung menerkam jejak dan tubuh Pak Haji Prianto yang sudah dekat dengan Gama. Bukan tali pocong yang Budi berusaha lepaskan dari leher Teh Anggi, melainkan hantaman keras kepalan tangan kosong mengarah tepat ke arah wajah Sukma Ayu yang pucat itu. Dengan cepat kedua tangan Budi mengunci tangan Sukma Ayu, sampai tangannya itu dibuat oleh Budi melilit. Namun tubuh Sukma Ayu tidak bergerak sama sekali. hanya diam dan mematung, malah membalas perlakuan Budi dengan senyuman paling menakutkan.
Dendam harus terbalaskan. Nyawa-nyawa harus aku dapatkan. Semua sudah dijanjikan kepadaku. Seketika seluruh tubuh Sukma Ayu menjadi darah berceceran di atas lantai keramik. Gama dan Budi dibuat tidak percaya dengan cara datang dan menghilangnya Sukma Ayu yang begitu cepat, bahkan seperti sambaran kilat. Membuat Budi baru pertama kali berhadapan dengan sosok yang dikendalikan iblis seperti malam ini. Canggit! Teriak Dewi sambil berlari, langsung memeluk tubuh kakaknya yang sudah meneteskan air mata. Danggit, tenang. Bawa masuk ke kamar kamu, Wi, cepat. Kuku Danggit penuh dengan darah, Kam. Aku belum paham dengan kejadian seperti ini. Ini baru pertama kali ada sosok makhluk seperti barusan. Saat Budi masih kebingungan melihat tajam ke arah darah bekas perwujudan Jejaden Sukma Ayu, Gama langsung berjongkok di hadapan darah yang berceceran itu. Darah yang sama pernah terjadi beberapa kali menampakkan pada Arsa di kamar kosnya. Persis sama dengan setiap kemunculan Sukma Ayu, perlahan kedua jari Gama mengoleskan kepada darah yang kental itu. Sebuah darah yang sama ketika Dinda ditabrak mobil box di depan rumah barunya di kota. Masukkan ke dalam plastik cepat, Bud. 3 atau 4 olesan saja. Di pikiran Gama sudah mengetahui untuk apa selanjutnya darah itu, apalagi sekarang suara erangan kesakitan sudah Budi dan Gama dengar dari kamar Pak Wahyu. Bahkan Meong Hideng hanya berdiam di depan tubuh Pak Wahyu yang masih terbaring di lantai dekat dengan darahnya sendiri. Gama, itu Pak Wahyu, tolong dulu. Teriakan Dewi di depan pintu kamarnya, sementara Teh Anggit masih duduk di atas kasur dengan tatapan kosong. Tidak percaya dengan kejadian cepat barusan, bahkan tangannya beberapa kali memegang ke arah lehernya akibat jeratan tali pocong. Pastikan Ibu Mulyani aman, Bud. Biar Pak Wahyu aku yang urus. Bisik Gama karena sedari tadi ibu mertuanya itu tidak keluar kamar, padahal suara teriakan Teh Anggit sangat kencang. Ketika Budi sudah memasukkan beberapa olesan darah ke wadah plastik yang biasa ia gunakan membawa tembakau dan korek api, Budi langsung berjalan ke arah kamar ibu mertua Gama untuk memastikan keadaannya malam ini. Erangan suara menahan kesakitan Pak Wahyu pertama kali Gama dengar, berbarengan dengan Meong Hideng itu tiba-tiba berdiri dan berjalan terpincang-pincang ke arah Gama. Kang, tahan ya. Budi, cepat ambilkan perban. Ketika melihat Budi sudah berdiam di depan pintu kamar, mendapati di bagian leher Pak Wahyu sudah mendarat sebuah luka cakaran cukup dalam, membuat darahnya terus mengalir. Anggit tiba-tiba seperti orang kerasukan, Kang. Menyebut nama Sukma Ayu, kemudian kuku di tangannya itu mencekik Akang. Namun bisa Akang lepaskan karena tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Akang tahu siapa nama itu? Apa itu nama yang sama yang pernah anak buah Akang sebutkan berkali-kali? Pernah. Iya. Arsa pernah menyebutkan nama itu. Pernah menceritakan sosok perempuan misterius di rumah lamanya. Bahkan pernah menampakkan wujudnya juga di kontrakan Akang. Mungkin juga dari rumah barunya di kampung Marakayangan itu. Tanpa menjawab lagi perkataan Pak Wahyu, Gama perlahan mendapatkan jawaban di pikirannya sendiri. Yang perlu ia lakukan malam ini dengan Budi adalah membuat keluarganya itu selamat dari gangguan sosok perempuan barusan. Tahan, bakalan sakit rasanya. Bisik Budi langsung mengikatkan perban di leher Pak Wahyu dengan cepat dan kasar. Pelan-pelan, Bud. Tahan saja, Kang. Budi, urus dulu. Aku ke Teh Anggit. Terlihat oleh Gama, Budi sudah duduk tepat di belakang tubuh Pak Wahyu melakukan hal yang seharusnya ia lakukan, menyembuhkan segalanya. Walaupun tidak ada lagi pembicaraan yang keluar dari mulut Budi, pikirannya masih dibuat heran setelah berhadapan dengan Sukma Ayu. Dan baru pertama kali ia dibuat seperti itu, terlebih Meong Hideng masih berdiam di dalam kamar Pak Wahyu. Sudah aku cuci kukunya tadi penuh dengan darah, Gam. Kayak bekas nyakar leher Kang Wahyu. Dewi sangat cemas. Gama hanya menganggukkan kepalanya kemudian berjalan ke arah lemari untuk memastikan sebuah gelang gengge yang sudah lama tidak ia lihat itu. Pantas saja. Kenapa aku tidak sadar dan mendengar suaranya barusan? Gama sudah mendapati gelang gengge Meong Hideng sudah bergeser posisi.
memberikan arti sendiri untuk Gama yang mengetahui betul di balik kabar berbahaya yang diberikan oleh Pak Wahyu perihal keluarga Arsa Priyanto. Gelang Gengge langsung Gama perlahan masukkan ke dalam saku celananya karena ia merasa awal kedatangan Sukma Ayu ke rumahnya bukan sembarangan dan benar membawa tujuan yang sudah ia pahami. Sudah terlalu banyak pelajaran dari kejadian sebelumnya yang membuat Gama sadar dan lebih dewasa menanggapi masalah lain dari sisi lain kehidupan ini. Gama tidak sakit? Tidak kan? Pegang saja tangan Dewi. Ini tidak akan lama. Gama berusaha membuat Teh Anggit normal kembali karena dari tadi setelah berhadapan dengan Sukma Ayu dengan jarak yang dekat, tidak mungkin untuk Gama membiarkannya begitu saja. Beberapa kali pijatan di leher Teh Anggit bekas tali pocong itu sudah Gama lakukan, sambil dalam hatinya terus mengucapkan doa yang sudah ia hafal. Tidak perlu waktu yang cukup lama, sebuah usapan cukup kencang di belakang punggung Teh Anggit membuat Teh Anggit kesakitan, padahal tangan Gama sama sekali tidak menyentuhnya. Apa ini akibat kabar soal Arsa, Gam? Keluarga besar kita termasuk keluarga Umi Gama harus terbiasa dengan hal seperti ini. Suami Teh Anggit keluarga Gama juga. Masalahnya adalah masalah kita bersama. Terlepas Arsa bukan siapa-siapa kita, tidak pantas rasanya untuk kita manusia yang penuh dengan dosa. Kita menolong sesama manusia untuk memilah dan memilih. Apalagi semua ini sudah jodohnya datang, Teh. Perkataan Gama didengar jelas oleh Teh Anggit dan Dewi. Tidak ada alasan untuk mereka berdua sekedar menjawab. Apalagi sudah banyak kejadian yang keluarganya lalui berkaitan dengan hal seperti itu. Gama langsung menyarankan Teh Anggit tidur di kamar Dewi, apalagi sudah melihat Budi membawa lapel berjalan dari dapur membersihkan bekas darah. Dan Meong Hideng sudah berjalan terpincang ke arah depan. Aturannya masih sama, Gam. Kamu harus baik-baik saja. Keluh Dewi dengan terlihat jelas gambaran kecemasan di kedua bola matanya itu. Mau sampai kapan kabar ini kita tahan, Gam? Maaf. 2 hari ketika aku memberikan kabar pada Bah Idim dan Ki Dudui tentang kampung Marakayangan, mereka berdua tidak tahu kemana melakukan perjalanan. Namun aku tidak berani untuk menanyakan. Ucap Budi tiba-tiba menundukkan kepalanya seperti biasa di hadapan Gama. Setelah menerima rokok yang Gama berikan padanya karena tahu di tangannya itu plastik tembakonya sudah ada darah bekas barusan. Menuruti perintah Gama. Lambat atau cepat, kakek dan Mang Idim akan bicara juga, Put. Keadaan Mang Tahrim gimana itu di pos? Apa sudah kamu pastikan? Sama seperti Ibu Mulyani. Iblis itu membuat Ibu dan Mang Tahrim terlelap tidur. Tapi sudah aku atasi. Ini bukan sosok sembarangan, Kam. 2 nyawa aku yakin membuat Sukma Ayu begitu kuat dan beringat sekali. Darah, bayangkan, Kam. Dari darah dia bisa datang dan pergi. Kamu juga salahnya tidak perintah aku cepat untuk menghabisi barusan. Suara Budi tidak pernah lebih tinggi daripada Gama. Bahkan dalam rasa kesalnya yang sudah sampai ubun-ubun, tetap ia mengedepankan adabnya ketika berbicara dengan Gama. Terlebih yang mewarisi segala ilmu Kilang Samana dan ia banyak berhutang nyawa pada Ki Dudui, kakeknya Gama. Lantas akan selesai jika kamu menghabisi malam ini Sukma Ayu, Bud. Arsa kakaknya, ibunya, neneknya keluarga besar kita. Bukan itu yang aku mau, Bud. Biarkan darah itu menjadi petunjuk. Rasa kesal Budi perlahan luntur menerima ucapan Gama dan membenarkannya. Aturan lama masih berlaku, Gam. Masih. Jangan ada nyawa yang hilang sebelum waktunya. Mati dan hidup bukan di tangan kita. Dari tadi kedua bola mata memastikan keadaan sekeliling rumah bergerak perlahan. Namun tiba-tiba Gama mendapati seseorang lelaki sedang mengawasinya dari balik pagar rumah sedang berdiri. Tersorot jelas lampu taman yang berwarna kuning. Gama hanya perlahan menyenggol kaki Budi memberikan pertanda yang langsung Budi pahami. Tahan dulu, jangan dulu, Bud. Bisik Gama pelan sekali membuang tatapannya tidak lagi ke arah lelaki itu, apalagi kini gelang Gengge dari dalam sakunya sudah terasa hangat. Budi tidak menjawab, mencoba mengatur nafasnya untuk tenang.
Andai kata perintah lain Gama ucapkan untuk seorang Budi pasti akan melakukannya, sekalipun taruhannya adalah nyawanya sendiri. Belum bisa pastikan siapa lelaki itu, tapi mencurigakan pasti ada kaitannya dengan kabar yang Pak Wahyu bawa ke rumah ini. Budi yang sudah berada di atas ujung kesabarannya sudah berdiri dan melihat ke arah lelaki itu, membuat lelaki itu langsung mematikan rokoknya dengan cara diinjak dan langsung berjalan cepat. Bukan orang baik, tapi lebih jahat. Tunggu, Gam. Satu persatu aku pastikan. Jangan ada nyawa yang melayang malam ini. Ingat, Bud. Ucapan Gama membuat Budi hanya menganggukkan kepalanya dan sangat mengerti keselamatan adalah hal utama dalam masalah ini. Halo, Ki. Lelaki yang barusan mengintip Gama dan Budi sudah berada di dalam mobil yang ia parkir cukup jauh dari rumah Gama. Bagaimana, Joni? Siapa itu Wahyu? Bentak suara Ki Sarmadi sangat cemas karena belum lama mendapatkan arwah iblis suruhannya itu gagal memberikan ancaman di rumah Gama. Gama di kiparnya dan itu cukup berbahaya. Sudah aku siramkan darah Haji Prianto di depan gerbangnya. Sulit untuk aku masuki, tapi sudah aku tandai. Besok aku cari tahu kalau ikut campur membantu Arsa. Aku pastikan darahnya akan aku bawa ke rumah Aki. Seberbahaya apa dia? Apa akan ikut campur urusan kita? Belum bisa aku pastikan, Ki. Pergi ke kampung Marakayangan, pastikan Arsa dan Eka. Buat mereka gila atau kesakitan. Jangan bunuh Karno, biarkan dia hidup. Sesajen yang ia kelilingkan bukan untuk membuat Sukma Ayu tidak bisa bergerak, melainkan untuk lebih menghidupkannya, paham? Urusan Wahyu kedua saja. Baru saja telepon dari Ki Sarmadi terputus, Joni yang masih tidak percaya bahwa tujuannya malam ini gagal memberikan ancaman pada Pak Wahyu langsung membakar rokoknya perlahan, namun ia langsung dibuat kaget ketika dari spion kiri mobilnya sudah terlihat seseorang yang barusan ia lihat di rumah Gama berjalan dengan cepat ke arah mobilnya dengan rambut yang gondrongnya itu terus bergerak bersamaan dengan langkahnya yang semakin cepat, apalagi lelaki itu sudah mematikan rokoknya dengan cara diinjak melangkah dengan penuh amarah. Anjing, siapa lelaki gondrong itu, berani sekali. Sebuah pedang sangat panjang di samping jok mobil sudah Joni pegang, namun keberanian dia seketika luntur ketika melihat langkah lelaki gondrong ini semakin dekat, membuat tangannya bergetar ketakutan, bahkan langsung menghidupkan kontak mobil lalu menginjak gas sangat dalam. Ada yang lebih bahaya dari Pak Wahyu dan Gama, Ki. Lelaki gondrongnya tidak aku tahu siapa namanya. Pesan singkat itu langsung Joni kirim ke Ki Sarmadi dengan tergesa-gesa. Bahkan Joni mempertanyakan kenapa keberaniannya itu bisa begitu luntur ketika melihat lelaki tersebut. Jangan sampai Gama dan lelaki itu menjadi gangguan terbesar Pak Hendra dan Ki Sarmadi. Sebentar lagi Eka, Elis, Ni Amira dan Arsa. Bisik hati Joni yang mempunyai tugas penting sebelum keinginannya dalam hidup tercapai agar mendapatkan apa yang sudah Pak Hendra dan Ki Sarmadi janjikan kepadanya. Setelah embun pagi yang membasahi dedaunan perlahan turun berbarengan dengan sinar mentari pagi yang semakin meninggi, Dewi dan Teh Anggit baru saja pamit terlebih dahulu untuk mengantar Ibu Mulyani berbelanja kebutuhan rumah. Sengaja menjauhkan ibunya untuk tidak mengetahui apapun yang terjadi di rumahnya. Kalau sudah diem, kakek pengen bicara sama Wahyu dan Gama. Baik, Kek, sebentar lagi ini. Arsa semakin mengalami kejadian aneh di rumahnya. Malam tadi melihat ibunya masuk ke kamar dengan Pak Hendra melakukan perbuatan tidak senonoh. Ini pesannya, Kang. Ucap Pak Wahyu perlahan memberikan handphone pada Gama. Hanya kalimat tolong dan takut yang Gama baca dari pesan Arsa. Apalagi pesan itu terus-menerus Arsa kirim menjelaskan semua keadaan di rumah barunya itu. Bahkan hanya melalui pesan itu bisa membuat bulu pundak Gama berdiri, manakala bisa membayangkan bagaimana keadaan Arsa terlebih tingkah ibunya dirasa tidak normal, melakukan perbuatan tercela di mana almarhum Haji Prianto belum lama meninggal dengan cara tragis. Begitu juga anaknya Dinda, hal itu sangat di luar nalar seorang Gama.
Selesai, Gam. Amang ke musola dulu sama Budi. Harus tahu dulu darah itu berasal dari mana. Mang Idim telah selesai mengobati luka di leher Pak Wahyu dan kini sudah banyak dedaunan ramuan yang menutupi lukanya itu. Lelaki tua dengan rambut sudah hampir seluruhnya penuh dengan uban hanya terus melihat dengan pandangan kosongnya. Asap-asap putih yang keluar dari mulutnya menggambarkan kecemasan yang sedang ia pikirkan. Namun ia juga sadar bahwa memang garis takdir cucu lelakinya itu harus berjalan dengan kenyataan hidupnya. Kembali berurusan dengan mereka dan untuk kesekian kalinya lagi. Firasat itu berbuah kenyataan setelah memastikan dengan Mang Idim datang ke sebuah kampung. Karena rantai masalah yang dibawa Pak Wahyu akan sampai ujungnya pada Gama. Memang sudah waktunya Kilang Samana mewariskan semuanya pada Gama. Terlepas harus melewati beberapa kejadian yang membahayakan nyawa. Sekali, 2 kali, dan 3 kali selamat. Entah kesekian kalinya akan seperti apa. Bisik hati Ki Dudui sambil mengeluarkan nafas panjang, gambaran dari apa yang ia takutkan selama ini. Manakala Kilang Samana menurunkan semuanya pada Gama. Kek, maaf ini Kang Wahyu sudah selesai. Sini duduk yuk. Gama dan Pak Wahyu langsung duduk di dekat Ki Dudui. Terlihat beberapa kali Pak Wahyu melihat ke arah handphone yang terus ia genggam. Berikan kabar pada Arsa. Bilang padanya jangan takut mati. Kematian bukan urusan kita, urusan Sang Pencipta. Takut dan tidak kematian akan datang juga. Suruh Arsa sholat minta pertolongan. Sudah, Kek. Dari mana kakek harus mengetahui masalah ini? Semalam Budi bilang sudah ada yang menabur darah mengundang makhluk kiriman ke rumah. Ini di sana. Membuat Pak Wahyu sangat kaget, apalagi luka itu masih berbekas di lehernya. Namun untuk Gama beruntungnya sudah mengetahuinya dari Budi. Wahyu tidak tahu, Kek. Tapi nama-nama yang sudah Wahyu katakan pada Gama mungkin terlibat. Tapi rumah Arsa yang baru itu mempunyai saksi masa lalu, Badidi Merkadi dan Mas Haruni. Arsa sebelum adiknya meninggal mencoba mencari tahu 2 nama itu, tapi sayangnya sulit. Kek, apa Gama langsung saja ke sana? Penasaran juga pada ibu dan neneknya Arsa. Ki Dudi tidak langsung menjawab, tidak ingin mengambil keputusan yang sembarangan. Karena jika salah langkah bukan hanya keluarga besarnya saja yang berbahaya, melainkan keluarga Arsa juga. Apalagi mendengar 2 nama tersebut membuat Ki Dudi seperti berpikir keras untuk menahan sesuatu yang harus ia katakan, menunggu waktu yang tepat. Gam, sama halnya dengan masalah sebelumnya. Bukan hanya keluarga Arsa yang menunggu pertolongan kamu, tetapi keselamatan keluarga kita juga. Tiba-tiba nada dering pesan kembali terdengar dari handphone Pak Wahyu, membuat Pak Wahyu langsung memberikannya pada Gama. Pak, sekarang Kak Aika malah terlihat seperti orang gila. Setelah tadi malam melihat lagi ibu dan nenek bertingkah aneh. Sekarang lagi ditangani sama Mang Karno. Sesuai apa yang kakek takutkan. Jarak kematian Aji dan Dinda waktunya sangat dekat. Jika benar apa yang kakek takutkan terjadi, mereka berdua bukan nyawa yang terakhir, mungkin seluruh keluarganya. Tapi percuma Gam kalau kita hanya menebang pohon, tidak sampai akar-akarnya. Akan kembali tumbuh pohon itu.
Pak Wahyu terlihat langsung dibuat kebingungan dengan ucapan Ki Dudi barusan. Apalagi sambil menahan rasa sakit di lehernya itu. Namun untuk Gama perkataan itu penuh makna. Itu jelas bukan hal yang baru keluar dari mulut kakeknya itu. Dari mana Gama tahu akar itu berada, Ki? Itu dari Mang Idim dan Budi. Mang Idim berjalan tergesa-gesa diikuti oleh langkah Budi dengan sangat sopan memberikan plastik berisikan darah yang sudah mengering. Bekas Sukma Ayu semalam. Apa sulit, Dim? Kelihatannya raut wajah kamu sangat cemas. Seharusnya bukan perkara sulit, Kek. Perkara waktu. Hanya takut keberadaan Arsa yang makin memburuk. Terlebih keadaan keluarganya semakin berbahaya. Ketika menempati rumah itu mungkin untuk keluar saja sulit. Jawab Mang Idim sambil mengelap keringat yang sudah bercucuran di wajahnya. Tidak mengatakan hal lain yang ia ketahui bersama Ki Dudi. Maaf, Kek, apa boleh Gama dan Budi pergi ke kampung Marakayangan agar semuanya pasti dan mendapatkan petunjuk lain? Budi dan Pak Wahyu hanya berdiam, tidak berani sedikit pun mulutnya terbuka sekedar untuk memotong pembicaraan Gama dan Ki Dudi. Dulu buyut kamu selalu ada di tempat orang-orang yang membutuhkannya, Gam. Langkahnya tidak pernah tentu, selalu berhenti hanya untuk menolong. Tidak akan mungkin kakek melarang kamu. Pergilah. Ucapan Ki Dudi membuat bulu pundak Gama berdiri begitu saja. Hal yang sama ketika menyebutkan buyutnya. Karena dari beberapa kejadian perjalanan Ki Langsamana waktu dulu selalu terbuka dan menjadi sesuatu yang baru untuk Gama. Untuk sementara waktu, izinkan Idim menemani Kang Wahyu dulu. Mungkin bisa bolak-balik menemui kakek juga jika Kang Wahyu pulang ke kota. Andai jejak Bahdi di Markade dan Mas Haruni bisa didapatkan dengan mudah keberadaannya, mungkin kunci utamanya dari situ, Kek. Maaf, Wahyu hanya berandai-andai saja. Jika pencipta memberikan ridho untuk Gama dan Budi untuk menolong, ketidakmungkinan hanyalah fana di dunia ini. Semua bisa terjadi. Gam, dengarkan kakek. Pergi dan cepatlah pulang. Budi jaga Gama apapun yang terjadi. Ucap Ki Dudi sangat tegas karena hanya bisa menitipkan cucu kesayangannya itu di tangan Budi. Dalam obrolan siang ini berbarengan dengan keselamatan keluarga Arsa yang utama ada di pikiran Budi. Apalagi setelah mengetahui bagaimana sosok perempuan dengan jejaden bernama Sukma Ayu membuat Ki Dudi dan Mang Idim tidak henti-hentinya mengingatkan Gama dan Budi bahwa yang dihadapinya sekarang bukanlah hal yang mudah, terlebih saling berkaitan dengan keselamatan nyawa. Walaupun dari ujung ruangan dalam rumah Gama, Meong Hideng sudah memperhatikan dari tadi. Jangan ada nyawa lagi yang hilang. Tapi kita sama-sama tahu aturannya, Gam. Bisik Ki Dudi ketika pamit untuk pergi menuju rumahnya di kampung diantarkan oleh Mang Idim dan akan kembali malam nanti untuk berdiam di rumah Gama. Pak Wahyu berkali-kali memberikan alamat lengkap rumah baru Arsa pada Budi dan Gama. Padahal 2 malam ke belakang bahkan Budi sudah bisa berada di kuburan Pak Haji Prianto dan Dinda. Bahkan nomor handphone Arsa sudah Kang Wahyu berikan hanya untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu perlu berbicara dengan Arsa. Baik, Kang. Semoga setelah malam ini Gama ke sana ada petunjuk lain. Buatlah Arsa tenang. Bimbing dia untuk mengenal kembali penciptanya untuk meminta pertolongan. Tidak ada pilihan lain yang terlintas di kepala Gama untuk tidak pergi dan langsung melihat rumah baru yang ditempati keluarga Arsa.
Apalagi petunjuk yang dirasa Gama semakin sulit untuk menemukan dua nama saksi kunci rumah itu yang dulunya ditempati Pak Hendra, membuatnya bersama Budi terus berbicara empat mata. Apalagi keadaan Pak Wahyu sudah terlihat semakin membaik. Setelah Teh Anggit, Dewi dan Ibu Mulyani kembali ke rumah hari ini. Lebih gila lagi, Kang. Posisinya kita belum tahu dalang di balik ini. Bisa jadi keluarga Arsa hanya dijadikan tumbal. Ucap Budi tiba-tiba sudah tidak terhitung berapa banyak puntung rokok di dalam asbak. Tumbal itu ada karena kesepakatan, Bud. Semakin banyak sangkaan buruk kita, semakin sulit untuk kita menemukan yang kita cari. Tujuan kita hanya mencegah kemungkinan terburuk, tidak lebih, dan ingat, tidak ada tindakan yang di luar batas. Budi kembali terdiam karena ia tahu betul dalam salah pun ucapan Gama harus bisa dimaafkan, karena dia lebih tahu diri dan kembali pada tujuan hidupnya selama ini. Tunggu aku di rumah, sore ini juga kita berangkat selepas matahari terbenam. Kita harus sampai kampung itu. Aku pastikan dulu tidak ada kejadian seperti malam kemarin yang terulang di rumah ini. Hanya anggukan kepala saja yang Budi lakukan, apalagi perjalanan dengan Gama untuk membantu satu masalah merupakan hal yang sama yang sudah ia nantikan. Terlebih dalam diri Budi masih tidak terima pada kekuatan Sukma Ayu yang sudah ia rasakan. Tidak ada yang sebanding apapun dengan nyawa. Bisik hati Gama jauh lebih merasakan lebih peka keadaan anak Bapak Wahyu itu yang harus menerima pelajaran hidup yang mengerikan setelah ditinggalkan untuk selama-lamanya oleh bapak dan adiknya. Ibu udah tahu, Gam. Tadi sepanjang hari berbelanja dan diam di toko, aku dan Teh Anggi jelaskan semuanya. Ucap Dewi sambil menemui Gama yang masih duduk bersila setelah melaksanakan ibadah asar. Apa ibu tidak ketakutan lagi, Wi? Seharusnya masih, tapi perlahan mungkin. Ibu juga sadar bahwa menantu dan keluarganya tidak akan pernah lepas dari masalah seperti ini. Rasa trauma aja setelah kehilangan bapak dan kondisi Teh Lasmi di rumah sakit jiwa yang tidak membaik. Ketakutan aja, Gam, tapi... Tangan Dewi langsung memegang erat Gama. Pandangan matanya adalah pandangan yang sama penuh kecemasan. Manakala suaminya itu akan berangkat juga sore ini. Tapi pastikan kamu pulang dengan selamat dan pastikan juga keadaan Arsa. Kasihan, Gam. Baik, Wi. Ingat aja, kita sedang menanam kebaikan. Mungkin nanti anak kita yang akan menuai. Namun dengan cara seperti ini, cara bapaknya memperjuangkan kebaikan. Gama selalu berusaha meyakinkan Dewi walaupun ia tidak bisa memastikan keselamatan dirinya seperti apa. Gama. Suara Pak Wahyu sudah terdengar jelas berjalan ke arah kamar Gama, diikuti langkah Teh Anggit. Gimana, Kang? Gama, ini Arsa kasih kabar lagi. Eka udah tidak sadarkan diri beberapa kali kerasukan. Bahkan lebih parah minta darah. Sedang sudah ditangani Mang Karno. Di rumahnya juga ada Pak Hendra baru datang sore ini. Akan membantu mengobati. Ucap Pak Wahyu dengan tergesa-gesa, apalagi ia semakin cemas manakala ingat Arsa pernah cerita ketika ibunya sembuh waktu itu dari sakit yang diobati oleh temannya almarhum Pak Haji Prianto. Awal dari silih berganti masalah tidak masuk akal menghampiri keluarga Arsa. Tenangkan Arsa, Kang. Sore ini juga aku kesana dengan Budi, tapi tidak mungkin untuk masuk begitu saja ke dalam rumahnya. Detak jantung Gama sudah tidak tenang, semakin terbayang keadaan Arsa yang pasti sedang kebingungan dan ketakutan. Apalagi kehilangan dua nyawa dalam waktu dekat pasti mengganggu seluruh jiwa dan perasaannya. Dengan tergesa-gesa dibantu oleh Dewi, Gama sudah berganti pakaiannya. Seharusnya ia menikmati libur panjang semester sebagai guru. Malah ia harus menangani masalah yang sudah ia rasakan pertandanya beberapa bulan ke belakang. Setelah masalah Alda selesai ditanganinya. Ada yang kelupaan gak, Gam? Gama hanya menggelengkan kepalanya saja setelah tangannya meraba saku celana jeans yang sudah terdapat gelang gengge. Hanya kecupan dan doa dari dalam hati Gama diberikan pada Dewi, membuat air mata Dewi tidak tertahan lagi. Doakan semuanya lancar ya, Wi. Nanti Ki Dudu dan Mang Idim pasti kesini menjaga semuanya agar tetap aman. Baru saja Dewi dan Gama keluar dari kamar, Gama langsung dibuat terkejut sudah mendapati Pak Wahyu dan Teh Anggit terlihat sedang berbicara dengan Budi.
Walaupun Budi langsung menundukkan kepalanya ketika melihat ke arah Gama. "Kang, jaga keluarga kita. Gama berangkat dulu, berikan kabar apapun tentang Arsa." Suara yang sangat tegas dan penuh wibawa baru pertama kali Pak Wahyu dengar hanya mampu menganggukkan kepala tanpa berani menjawab. Tatapan kecemasan Dewi mengiringi langkah Gama menuju motor yang terparkir dengan Budi yang terus mengikuti. "Mbak Idim sedang di perjalanan menjemput Ki Dudui. Hanya menitipkan ramuan dedaunan ini saja. Walaupun aku tidak tahu kamu untuk apa." "Ramuan yang sama ketika di kampung Jabang Mayit mengobati Arya ya, Bud?" "Benar, Kam. Terlebih bukan untuk luka biasa. Tapi aku tidak tahu ini untuk siapa. Hanya bilang bahwa saja ini disuruh Ki Dudui. Siapa tahu dari ramuan dedaunan ini dan dari sebuah luka petunjuk untuk menyelesaikan masalah keluarga Arsa bisa semakin terbuka. Dan maaf, Kam, beberapa hari yang lalu untuk tahu alamat yang diberikan Pak Wahyu, aku menemui Arya datang ke material kayunya. Karena dari Arya aku tidak susah menemukan alamat, tapi Arya tidak tahu apapun masalah ini. Karena kita akan menempuh jalannya sedikit cepat, itu juga aku diberitahu Arya." "Tidak apa-apa. Ayo bawa motornya, bawa aku ke rumah putih itu. Aku penasaran sekali, Bud. Kondisi Arsa semakin tertekan. Aku tidak mau ada nyawa yang melayang lagi karena masalah ini." Kendaraan roda 2 sudah membawa Gama dan Budi melintasi jalanan kota. Beruntungnya Budi sudah sangat hafal jalanan mana saja yang akan mereka berdua lalui. Beberapa kali rambut gondrong Budi yang terikat itu terkena angin dan menyentuh wajah Gama. Dan Gama kembali mengingatkan agar segera dipotong, namun hanya dijawab oleh anggukan kepala Budi saja. Di bawah langit sore yang perlahan membawa sinar kuning keemasan itu, pikiran Gama terus berkecamuk dan semakin penasaran pada ramuan yang Mang Idim titipkan. Karena tidak ada niat untuk menemui Arsa dalam perjalanannya kali ini, namun ia tetap percaya dan yakin bahwa semua pasti ada jawabannya, termasuk kedatangannya ke kampung Marakayangan. "Ingat tempat ini, Kam?" tanya Budi dengan cukup kencang. Sebuah terminal dahulu mengantarkan Arya sudah Budi dan Gama baru lewati, membuat Gama hanya mengangguk saja, tidak ingin hal paling keji itu terulang lagi. "Masih jauh, Bud. Setengahnya lagi. Mungkin selepas waktu maghrib kita sampai di kampung Marakayangan. Nanti kita jalan kaki agar tidak membuat para warga sana curiga. Kedatanganku tempo hari datang sebagai orang yang mencari bambu ke sana sebagai pemborong. Tidak mungkin pemborong datang malam-malam juga, Kam." Penyamaran Budi untuk menjadi siapapun dari mulai orang gila sampai pemborong yang Budi katakan barusan tidak membuat Gama kaget. Karena hal itu sudah menjadi biasa, apalagi memang itu kelebihan yang Budi miliki. Tiba-tiba handphone dalam sakut celana Gama bergetar. Berbarengan ia memastikan gelang gengge yang ia simpan di dalam sakut celana jeansnya itu. "Eka, keadaannya semakin memburuk, Kam. Tadi Arsa telepon Pak Wahyu ketakutan sekali. Sudah melihat sosok perempuan lagi di rumahnya. Pak Wahyu juga lukanya yang kering di lehernya kembali mengeluarkan darah. Ini sedang diobati sama Mang Idim dan kakek Dudui." "Budi, percepat. Keadaan Arsa semakin memburuk. Cepat, Bud, kasihan." Budi langsung menarik gas motornya, apalagi lantunan kumandang azan maghrib sudah terdengar dan langit sudah siap membawa pekatnya gelap malam. Membuat keadaan Gama dan Budi semakin tegang, apalagi belum tahu apa yang akan mereka lakukan di kampung Marakayangan itu, selain datang ke rumah putih. Suasana kamar Kak Eka seketika berubah menjadi tegang, berbarengan dengan kondisi Kak Eka semakin memburuk. Arsa sudah sangat kebingungan, apalagi Ibu Elis menganggap apa yang Arsa katakan hanyalah halusinasi saja tentang sosok perempuan di rumah barunya ini. "Bukan saatnya saling menyalahkan dalam kondisi seperti ini," bentak Ibu Elis di hadapan tubuh Kak Eka yang sudah terbaring dengan mata yang semakin melotot sekuat tenaga. "Bukan saatnya Ibu bilang. Di mana hati Ibu ketika Dinda mati? Bahkan Ibu bilang itu kecelakaan biasa saja dan tidak percaya dengan apa yang Arsa lihat dengan Bititin. Ada sosok perempuan, Bu, yang sudah sering Arsa lihat." Asap-asap putih dari kemenyannya dari tadi Mang Karno bawa membuat kamar Kak Eka sudah semakin pengap, dengan jendela kamar yang sengaja dibuka agar masuk udara.
Apalagi sesajen yang sebelumnya biasa digunakan Mang Karno untuk mengelilingi rumah sudah tersimpan di samping ranjang, berdekatan dengan Bititin yang terus memijat lengan kaki Kak Eka. Susah pisan ini teh. Maaf. Amang sudah tidak bisa, tidak ada perubahan yang Eka begini terus. Keluh Mang Karno yang sudah dibanjiri keringat di sekujur tubuhnya membuat Arsa semakin pasrah, apalagi ia sudah sangat ketakutan bahwa Kak Eka akan menyusul Dinda dan Pak Haji Prianto, yang mana hari meninggal mereka berdua belum genap 40 hari. Baru saja Ibu Elis akan berbicara, tiba-tiba dengan cepat Arsa berlari ke arah jendela dan menutupnya dengan sangat kencang sehingga membuat Mang Karno, Bititin dan Ibu Elis sangat kaget. Apalagi mata melotot Kak Eka ikut melihat ke arahnya. Den, sabar Den. Ada lagi, Bi. Ada perempuan itu. Sudah gila kamu ini, Sa. Tidak ada apapun di rumah ini. Bentak Ibu Elis penuh dengan emosi karena melihat keadaan anak lelakinya itu akhir-akhir ini berperilaku sama seperti Kak Eka. Sebelum Kak Eka sering kerasukan dan terbaring sakit seperti malam ini. Di situ Pak Hendra nunggu di ruang depan. Masa kamu biarkan? Cepat temui Ki Sarmadi dan Joni, paling bisa malam sekali datang. Nanti juga Eka sembuh, sudah biarkan saja. Tidak usah Ki Sarmadi yang mengobati Kak Eka. Tidak usah. Arsa semakin panik namun tidak ditanggapi oleh Nek Amira dan Ibu Elis yang langsung meninggalkan Arsa dengan Mang Karno dan Bititin. Sialan! Arsa semakin tidak terkendali emosinya, membuatnya langsung menendang kemenyan dan sesajen dari dalam wadah tanpa dan menangis sejadi-jadinya di hadapan tubuh Kak Eka yang matanya masih melotot. Bahkan sekarang nafasnya semakin sesak dengan rambut yang semakin berantakan. Kak, sadar Kak. Arsa sudah bingung ini harus gimana lagi Kak. Tolong sadar Kak. Kak Eka Mang, tolong. Air mata Arsa terus-menerus semakin membasahi pipinya karena keadaan mental dan pikirannya sudah terganggu oleh penampakan wujud sosok perempuan bernama Sukma Ayu itu. Mang Karno dan Bititin hanya terdiam kebingungan untuk menenangkan Arsa yang sudah mengalami perubahan yang drastis sejak menempati rumah baru ini. Terlepas setelah Dinda meninggal dengan cara tragis. Mang, jangan biarkan Ki Sarmadi dan Joni mengobati Kak Eka. Ibu di rumah lama juga jadi aneh. Bahkan Dinda sampai meninggal setelah dekat dengan Ki Sarmadi, Mang. Lain kuasa Amang pisan dan Arsa, itu sulit sekali. Mang Karno pasrah, apalagi sudah mengetahui banyak cerita segala keanehan dari Bititin istrinya di rumah ini dan Arsa. Semakin membuktikan apa yang pernah ia dengar tentang rumah putih ini di masa lalu. Percaya Mang sama Arsa, kalau Kak Eka diobati Ki Sarmadi akan mati dengan cara aneh. Mungkin jauh lebih mengerikan dari tubuh Dinda yang tidak utuh masuk ke liang lahat. Tolong Mang cegah. Arsa sudah bingung ini. Di ruang tengah rumah yang sangat megah ini, di bawah gemerlap cahaya lampu-lampu indah itu, tangan Pak Hendra sudah merangkul hangat Ibu Elis, disaksikan oleh Ni Amira bahwa menantunya itu sedang dimabuk asmara. Dalam hati nenek tua ibu almarhum Pak Haji Prianto itu sedang bersorak gembira. Saya tidak paham harus jatuh cinta pada wanita ini, Nek. Benar seperti pepatah, cinta itu tidak perlu penjelasan dan tidak memandang usia. Ya begitulah, Hen. Lagian tidak ada salahnya kamu kenal lama dengan almarhum anak Nini juga. Perkenalan yang panjang dan perjalanan peduli-kaliku sampai Haji Prianto bisa membeli rumah ini dari saya. Semoga saya bisa kembali ke rumah dan kampung ini sebagai suami sah Elis, ya Nek. Jangan terburu-buru, suami saya belum 40 hari, Pak. Bu Elis sebenarnya dari hati kecilnya sejak berbulan-bulan merasakan bahwa dirinya itu bukan seperti utuh, namun seperti ada yang mengendalikannya. Teriakan kencang tiba-tiba mereka bertiga dengar dengan jelas dari suara Kak Eka. Sudah tenang saja, sebentar lagi Ki Sarmadi dan Joni datang. Mungkin jam 9 atau jam 10, lagian sakit begitu biasa.
Ucap Pak Hendra tiba-tiba, namun hatinya sedang bersorak bahagia. Biarkan ini saja yang lihat ke kamar Eka. Kamu di sini saja temani Pak Hendra. Asmara yang sedang dirasakan Pak Hendra dan Ibu Elis bukan sebatas perasaan saja. Bagi Pak Hendra, segala keinginannya akan tercapai, apalagi tinggal satu langkah penting yang akan membawa segala keinginannya itu terwujud. Pelukan dan dekapan hangat langsung Pak Hendra lancarkan pada Ibu Elis yang hanya bisa terdiam menerima. Sama halnya ketika melayani nafsu birahi almarhum Pak Haji Prianto ketika di rumah lamanya sebelum menempati rumah ini. Sebentar lagi, Elis. Bisik pelan Pak Hendra di telinga Ibu Elis. Tidak ingin rasanya Ibu Elis menganggukkan kepala, namun dengan sendirinya anggukan itu dilakukan. Karena di dalam dirinya sudah ditanam sesuatu oleh almarhum Pak Haji Prianto. Kendaraan roda 2 baru saja melewati jalanan kampung, diiringi suara binatang khas Tonggeret yang semakin jelas karena gelap malam sudah semakin pekat. Motor itu segera dimasukkan ke sebuah kebun yang dianggap Budi paling aman karena sudah melakukannya sebanyak 2 kali datang ke tempat ini. Aman di sini, Kam. Ucap Budi tiba-tiba melihat Gama yang sedang melihat handphone dengan raut wajah yang tegang. Orang yang akan menyembuhkan Eka malam ini tiba, Bud. Ini aku baru baca dari pesan Pak Wahyu. Kita harus cepat ke rumah sana. Setidaknya kita mengetahui nama ini, Kisar Madi dan Joni. Arsa seperti putus harapan sekarang. Hal itu membuat Budi langsung paham dengan ucapan Gama, langsung mengajaknya menyusuri jalan setapak untuk semakin masuk lebih dalam di kampung Marakayangan. Setelah merapikan posisi motornya agar tidak ketahuan siapapun. Pembatas sawah dan sebuah hutan bambu sudah mereka berdua lalui dengan sangat cepat. Apalagi malam ini Gama menggunakan jaket yang cukup tebal membuatnya sudah dibanjiri keringat yang bercucuran, terus mengikuti langkah Budi. Budi, untuk apa kamu membawa itu di belakang pinggang? Gama baru menyadari pisau andalan Budi sudah terlihat dari baju tipis yang ia kenakan terlihat sedikit menonjol, membuatnya sangat cemas. Untuk menjaga kamu. Selebihnya kamu tahu pesan Ki Dudi untuk aku apa? Budi, jangan sampai kamu keluarkan malam ini. Tergantung kamu. Langkah mereka berdua sudah melewati Leweng Awi. Kini terpampang jelas sebuah leweng jati yang terhampar luas membuat Gama langsung kebingungan, bukan pada langkah Budi yang semakin perlahan melainkan sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Harus sekali Bud melewati ini? Tanya Gama dengan cemas karena semakin dalam langkahnya di leweng jati, perasaan beberapa sosok yang memperhatikannya semakin terasa. Tidak lama, ayo cepat. Hamparan leweng jati sudah Gama rasakan menyimpan sesuatu yang sangat kelam karena langsung terasa hatinya semakin merasakan kesakitan. Apalagi kini sudah Gama dengar dengan jelas sebuah tangisan dan teriakan suara perempuan yang masuk ke dalam telinganya. Membuatnya semakin penasaran pada kampung Marakayangan dan kebun jati ini, apalagi jalan yang Gama injak sama sekali bukan sebuah jalan yang bisa dilalui banyak orang. Tangisan tadi seperti pertanda bukan, Kam? Tanya Budi tiba-tiba setelah keluar dari leweng jati merasakan sesuatu dalam dirinya. Seperti ada pesannya ingin sosok-sosok penghuni lain di leweng itu yang disampaikan pada Gama dan Budi. Langkah Budi tiba-tiba berhenti di sebuah ilalang yang sangat tinggi. Pandangan mata Budi terlihat jelas oleh Gama seperti kaget. Apalagi di antara ilalang yang berdiri tinggi itu, di tengah-tengahnya seperti bekas ada orang yang melangkah. Mana rumah megah dan besar yang ditempati keluarga Arsa itu, Bud? Budi tidak menjawab, langsung tangannya bergerak ke arah pisau yang sudah dililitkan kain putih di balik pinggangnya itu. Membuat Gama sangat kaget. Budi, ada apa? Cepat bicara. Ikuti aku saja. Matanya sudah berubah menjadi sangat tajam, penuh dengan kewaspadaan, perlahan mengikuti jalan dari ilalang yang sudah terbelah. Gama hanya mengikuti langkah Budi yang perlahan tanpa berani berbicara, apalagi ia berusaha menyamakan dengan langkah Budi yang kedap suara itu. Dari pengakuan warga di sini yang aku temui, Kam. Tempat apa ini, Bud? Ini kediaman Badi di Markadi dan Isaruni beserta anaknya Ardianto Sumardi. Tapi katanya tidak pernah ada yang menginjakan lagi para warga ke tempat ini. Setelah rumah ini bukan rubuh, tapi sengaja ada yang membakarnya. Mereka penjaga rumah putih atau rumah yang Arsa tempati sekarang. Ucapan Budi membuat seketika Gama paham, apalagi dua nama itu yang selama ini Arsa cari keberadaannya.
untuk mengetahui dan menjadi saksi kunci tentang rumah yang Arsa tempati sekarang. Sudah ada orang yang datang sebelumnya, lihat saja itu. Gama sudah melihat di antara ilalang itu yang terbelah sebagai jalan itu terhenti di tempat mereka berdua berdiri, ditandai dengan beberapa penyangga batu berukuran besar bekas rumah panggung atau gubuk. Benar, sudah ada yang datang lebih dulu daripada kita. Budi semakin tegang, apalagi perlahan jam malam ini sudah bergerak dan mereka berdua harus melihat keadaan Arsa. Tujuanku kesini hanya penasaran pada bekas rumah Badidi saja, Kam. Apalagi sejak kemarin kesini hutan jati dan rumah ini menarik terus perhatian dan perasaanku. Bawa aku ke rumah Arsa sekarang, Bud. Gama semakin cemas karena mendapatkan pesan dari Pak Wahyu kembali tentang keadaan Arsa. Lihat langkah kaki itu. Aku yakin akan membawa ke rumah putih di kampung ini, tetapi melalui samping, karena depan rumahnya berada dari sana. Budi tiba-tiba memposisikan berdirinya mengingat keberadaan rumah Arsa. Gama dan Budi berusaha menerka-nerka siapa orang yang terlebih dahulu datang. Apalagi yang Budi takutkan adalah orang yang sama ketika malam itu berada di dalam mobil yang menaburkan darah di depan rumah Gama. Hal itu juga Gama setujui, apalagi langkah yang Gama dan Budi lihat adalah sebuah langkah kaki orang dewasa yang tercetak. Tapi ini bukan langkah sepatu atau sandal, pun. Kemungkinan orangnya tidak menggunakan alas kaki. Tiba-tiba langkah mereka berdua terhenti melihat dua cahaya bola mata berwarna kuning sudah menanti dari depan. Bukan hanya pertanda. Meong Hideng, Kam. Silakan duluan ikuti saja. Tiba-tiba Meong Hideng yang selalu ada bersama Gama itu sudah menanti kedatangan mereka berdua, membuat detak jantung Budi dan Gama kembali semakin berdebar. Apalagi langkah pincang Meong Hideng terus bergerak mengikuti bekas langkah seseorang yang mereka cemaskan. Itu rumahnya, Kam. Sebuah pagar besi yang mengelilingi rumah yang sangat besar sudah Gama lihat dari kejauhan. Bahkan Gama dibuat tidak percaya dengan rumah sangat mewah berada di kampung Marakayangan. Budi, itu Bud. Langkahnya sudah semakin dekat pada rumah yang Arsa tempati, namun dari arah samping rumahnya, bukan dari depan ataupun samping. Langkah kaki orang itu seperti hafal betul dengan posisi rumahnya. Seorang lelaki seusia di bawah Gama dan Budi sedang berada di bawah sebuah pohon, memandang tajam mengintip ke arah sebuah kamar yang mempunyai jendela cukup besar dan kaca yang megah. Kedatangan Gama dan Budi tidak disadari oleh lelaki itu. Budi dan Gama juga tidak mengetahui maksud dan tujuan lelaki itu. Namun tiba-tiba terlihat jelas oleh Gama dan Budi lelaki itu sudah berhadapan dengan sosok perempuan yang pernah mendatangi rumah Gama. Sukma Ayu. Kini tangan perempuan itu sudah berada tepat di leher lelaki, tiba-tiba mengangkat tubuh lelaki itu dengan sangat mudah sambil terus mencekiknya. Budi, bantu Bud. Gama dan Budi langsung berlari ke arah lelaki yang sekarang tubuhnya diangkat kemudian disandarkan tepat ke arah pohon diikuti langkah pincang Meong Hideng. Suara erangan kesakitan sudah mereka berdua dengar dengan jelas dari lelaki itu, apalagi terlihat semakin jelas darah sudah mengalir di lehernya. Kalian siapa? Tunjuk Sukma Ayu membiarkan tubuh lelaki itu terjatuh dengan darah yang berceceran. Tiba-tiba Meong Hideng berlari dengan terpincang-pincang menerkam dengan cepat ke arah Sukma Ayu untuk kedua kalinya. Sukma Ayu hilang seketika, namun Gama melihat jelas sosoknya itu menyatu dengan darah dari lelaki itu, membuat Gama memahami sesuatu baru. Erangan suara kesakitan lelaki itu semakin jelas terdengar. Keluarkan ramuan itu cepat, Bud. Bisa-bisa mati orang itu. Dengan tergesa-gesa Gama mengangkat tubuh lelaki itu yang sudah terkapar dengan sangat lemas, dengan luka di leher yang sama persis dengan Pak Wahyu malam kemarin. Dengan sangat cepat Budi melepas baju yang ia kenakan dan merobeknya. Untuk dijadikan perban dan mengelap darah dari lehernya, ramuan dedaunan yang sebelumnya diberikan Mang Idim atas perintah Ki Dudui tidak langsung dioleskan oleh Budi. Siapa kamu? Bentak Budi di dekat wajah lelaki itu sambil mengeluarkan pisau dari balik punggungnya, melepaskan dari kain putih yang mengikatnya. Memandangnya tajam ke arah wajah dan sobekan luka di leher lelaki itu. Budi, jangan! Gama kaget dengan tingkah Budi, apalagi ia sedang menahan tubuh lelaki yang kini ketakutan dengan pisau yang Budi arahkan ke lukanya. Jawab, siapa kamu?
atau saya tambah robekkan luka ini dengan pisau? Jawab. Kita tidak punya banyak waktu. Saya tidak ingin menolong anjing yang nantinya malah menggigit saya dan memperlambat tujuan saya datang ke tempat ini. Lelaki itu memaksa untuk berbicara, menahan rasa sakitnya yang sudah semakin menjadi. Ardi, saya Sumardi. Tujuan kamu kesini untuk apa? Cepat jawab. Disuruh abah saya, Mbah Didi Markadi dan Mak Saruni, dulunya penjaga rumah ini. Dengan sangat ketakutan dan menahan rasa sakitnya, perkataan itu membuat Budi langsung menarik pisaunya dan mengeluarkan ramuan dedaunan dengan sangat cepat. Sontak membuat Gama kaget, apalagi Gama sadar dua nama itulah yang sedang Arsa cari, bahkan bisa menjadi petunjuk untuk langkah selanjutnya. Tidak ada yang gratis. Tidak cukup ucapan terima kasih. Katakan sesuatu cepat. Budi, sudah biarkan dia bicara dulu. Gama merasa tidak tega karena Sumardi masih memegang lehernya yang baru saja Budi ikatkan dengan sobekan baju. Kabar meninggalnya Pak Haji Prianto dan Dinda anaknya sampai ke telinga abah saya yang sekarang tinggal di kampung Lelesawalangan. Abah dan Mak sekarang sakit di rumah sakit aneh kiriman Sukma Ayu. Setelah didatangi orang paling biadab, yaitu Hendra. Saya kesini ingin membunuh Hendra, Sarmadi dan Joni untuk menebus rasa sakit keluarga saya. Tenang Ardi, saya butuh informasi apapun dari Abah dan Mak kamu. Saya datang ke sini untuk melihat keadaan Arsa. Anak itu tidak bersalah. Anaknya tidak bersalah, tapi bapaknya binatang biadab. Kalau kamu masuk ke sana sekarang, untuk apa saya selamatkan? Sama saja akan mati konyol. Bahkan Abah dan Mak kamu juga sama tidak akan terselamatkan. Ucapan Budi membuat Sarmadi terdiam membenarkan ucapan Budi, apalagi barusan rasa cekikan Sukma Ayu dan sosok wajahnya yang pucat. Masih ia ingat. Bawa saya ke rumah kamu untuk menemui Mbah Didi dan Mas Haruni. Saya akan berusaha menyembuhkannya. Mereka datang, jawab Sumardi dengan terbata-bata melihat ke arah samping rumah. Sebuah sorotan cahaya lampu mobil mewah baru saja tiba di rumah putih. Siapa mereka itu? Saya pernah melihatnya berkali-kali ketika Abah dan Mak saya bekerja di rumah ini beberapa tahun ke belakang. Sudah lama sekali. Mereka orang-orang biadab teman-temannya Haji Prianto. Arsa anaknya tidak salah. Ia menanggung beban perjanjian iblis. Abah menyebutnya itu. Benar, berarti Eka akan disembuhkan oleh mereka sesuai pesan Pak Wahyu dari Arsa, Bud. Bukan disembuhkan, tapi ditumbalkan sama halnya Dinda. Makanya saya melihat dari sini agar terlihat jelas dari kamar yang Eka tempati. Tiba-tiba ucapan Sumardi membuktikannya pada Gama dan Budi. Ki Sarmadi, Joni, dan Pak Hendra sudah berada di dalam kamar Eka. Itu Arsa yang kalian cari. Budi dan Gama baru melihatnya dengan jelas walaupun dengan jarak yang tidak dekat. Budi dan Gama langsung dibuat terperangah karena tanpa disadari Sumardi, Sukma Ayu sudah berada di belakang Ki Sarmadi yang berjalan ke arah ranjang Kak Eka. Seharusnya pantang untuk saya datang dan kembali ke kampung ini karena pernah meninggalkannya bertahun-tahun yang sudah lama. Selamatkan Abah dan Mak saya, maka yang ingin kalian cari akan saya beritahu semuanya. Jangan perintah saya. Jangankan untuk menyelamatkan, untuk membunuh Mak dan Abah kamu dan membawa mayat kamu ke kampung Lelesawalangan, saya bisa. Budi tidak ingin berkompromi dengan Sumardi, membuat Sumardi seketika terdiam dengan bentakan Budi agar membuat Gama dan Meong Hideng itu berkonsentrasi melihat ke arah kamar Eka. Apalagi Gama sudah berjongkok meraba gelang gengge yang ada di dalam sakunya. Kemudian mengelus pelan kepala Meong Hideng sambil matanya terpejam mengatur nafasnya dengan khusyuk. Tiba-tiba dengan langkah yang terpincang-pincang, Meong Hideng itu berjalan ke arah jendela kamar Kak Eka. Langkahnya tiba-tiba berlari. Gam, tidak apa-apa, Eka dalam bahaya. Lihat siapa itu. Gama menunjuk ke arah depan rumah. Sudah berdiri Nia Amira dan Ibu Eli seperti sedang mencari sesuatu dengan tatapan cemasnya. Mereka mengetahui kedatangan kita. Tubuh dan jiwa mereka berdua sudah tidak utuh.
Hal itu membuat Sumardi kini paham dua orang yang berada di dekatnya bukanlah orang sembarangan. Jaga dendam kamu Sumardi untuk kesembuhan abadi dan Mas Haruni, bukan untuk membunuh Hendra. Hendra dan semuanya jatah saya. Ucap Budi dengan tegas membuat Sumardi menganggukkan kepalanya, apalagi ia seperti ingat ucapan seseorang tentang Meong Hideng yang sedang ia lihat jelas. Seperti membuktikan prediksi seseorang lelaki tua yang pernah datang ke rumahnya. Tidak mungkin ini orangnya. Tidak malam ini, Bud. Kedatangan kita menyelamatkan bukan membunuh. Mereka bertiga seketika kaget ketika Meong Hideng sudah sampai di dekat jendela. Apalagi Ki Sarmadi dan Pak Hendra melihat ke arah Meong Hideng sambil membuka jendelanya. Disusul oleh Joni yang tiba-tiba keluar dari dalam kamar setelah kepalanya diusap berkali-kali oleh Ki Sarmadi. Ketahuan kita. Tiba-tiba teriakan lengkingan Kak Eka dari dalam kamar sudah mereka dengar dengan sangat jelas. Apalagi jarak yang cukup jauh. Perjanjian iblis Sabah pernah bilang, korban-korban akan berjatuhan. Tak akan terhenti jika Sukma Ayu bersama Hendra, iblis dari Leweng Sancageti. Ki Sarmadi menuju ke arah Gama, Budi dan Sumardi sudah mengetahui persembunyian mereka malam ini, apalagi sekarang terlihat dari dapur tiba-tiba Mang Karno sudah memegang golok. Seperti kerasukan untuk menemui Arsa dalam rumah untuk membunuhnya yang sedang berada di dekapan Bititin. Tenang, jangan bergerak. Arsa bahaya bisa dibunuh Mang Karno yang sudah kerasukan. Gama sudah kembali memejamkan matanya karena mendengar gesekan langkah kaki dari belakang atau samping tempat ia berjongkok. Begitu juga dengan Budi merasakan hal yang sama, kedatangan seseorang. Budi, awas! Dengan cepat Budi menjambak rambut Sumardi dan menjatuhkan badannya agar tidak terkena sebuah sabetan pedang tajam yang sudah menancap ke pohon di dekat mereka bertiga. Sudah berdiri Joni dengan mata yang merah melihat ke arah mereka bertiga, namun dalam tubuhnya bukan Joni seorang. Karena sudah dirasuki Sukma Ayu membuat Budi langsung ingat lelaki itu yang malam kemarin ia kejar, dan Budi tahu betul ia juga yang menjadi dalang pada kejadian di rumah Gama. Selamatkan Arsa masuk ke dalam dapur itu sebelum dibunuh. Bawa Sumardi, cepat Budi. Mereka mengincar Sumardi juga sebagai anak Badidi. Gama sudah melihat Joni menggerakkan mulutnya seperti berbicara sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Arsa yang sangat kencang membuat Joni mengeluarkan senyumannya yang sama persis dengan Sukma Ayu. Cepat, jangan telat, Bud. Anak-anak Haji Prianto sudah dipersembahkan. Sekarang giliran kamu. Selanjutnya keluarga Didi dan keluarga kamu juga. Joni mengeluarkan suara perempuan setelah pedang panjangnya itu diarahkan tepat pada leher Gama. Kedatangannya ke rumah putih Gama dan Budi mendapatkan kenyataan lain, termasuk pertemuannya dengan Sumardi. Namun Sumardi seperti yakin bahwa ucapan kakek tua yang pernah menemui Abah dan Manya itu yang sedang sakit aneh di rumahnya adalah jawaban selama ini kenapa dirinya mau mengikuti perintah kakek tua misterius yang tidak ia ketahui namanya. Berbarengan dengan keadaan Arsa yang semakin terjepit keadaan nyawanya, juga Gama yang harus menghadapi Joni terlebih dahulu. Akankah semua masalah ini bisa Gama dan Budi selesaikan? Siapakah dalang dibalik sosok Sukma Ayu yang sangat membahayakan ini? Apa sebenarnya perjanjian iblis dan Leweng Sancageti itu? Mungkinkah banyak melibatkan tujuan orang-orang biadab itu?